Mau kemana kamu? Hah? Saya mau kemana? Taruh! Saya mau pulang, Mas. Aku sudah bilang terhadap kamu ya, kalau kamu tetap tidak bisa mengganti rugi, kamu harus memakan sayur adik aku yang mentah-mentah itu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jualan aku laris manis hari ini. Tinggal sedikit, sawi tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Terong tinggal 3, sama pakis tinggal 2 ikat. Oh iya, tinggal bawang daun nih. Tinggal berapa ikat ya? 1, 2, 3 ikat. Oh ya, sawinya aku kumpulin aja deh di sini. Tadi diberantakin pelanggan, jadinya campur-campur deh. Kalau nggak mau beli ya nggak usah, jangan diberantakin kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan rapi lagi nih. Kalau semisal ada pelanggan lagi yang mau beli, nah jadinya enak deh, tinggal ngambil. Oh ya, aku dapat berapa ya? Aku hitung lagi dulu. Alhamdulillah laris manis. Laris. Dibeli perawan sama janda dibeli anak yang udah 2. 20, 30. Apa ini? 30, 40, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah 100.000. Tadi aku belanja di pasar berapa ya? Kayaknya habis 45.000 deh. Alhamdulillah untuk banyak. Jadi besok aku bisa nambah nih tahu tempe sama daging-dagingan ya kali ya. Moga aja kalau beli daging ayam banyak yang suka. Nah, pikirin besok deh. Oh iya, kemarin Cimusin itu bilang sawinya mau dijual. Langsung aja aku ke selahannya biar dapat harga yang lebih murah. Nanti kan enak tuh, keuntungannya 2 kali lipat. Ya udah, aku habisin dulu dagangan aku yang ini, keliling-keliling sebentar. Setelah itu udah laku, langsung pulang. Kesana deh. Sayur. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah pagi-pagi udah banyak lalat. Apa jangan-jangan musim hujan ya? Sekarang banyak lalat. Ini pada kemana ibu-ibu rumah tangga? Kok nggak ada yang belanja? Padahal udah siang gini. Kalau nggak ada yang belanja, terus sayur aku kan nggak laku. Aduh, gimana nih? Pada kemana sih? Bu, sayur bu, Pak, Dek. Biasanya jam segini udah pada habis nih sayur aku. Tapi sekarang kok masih banyak gini? Nggak ada yang kebeli satupun.
Padahal sayur aku ini seger-seger semua. Terong masih baru metik. Daun bawang juga. Tapi kok nggak ada yang laku ya? Sayur Bu, Pak. Mbak Barum. Beli sayur Mbak, masih seger Mbak. Ada pakis, ada daun bawang, terong. Nih, lihat masih seger kan? Loh, sayur batata kok masih banyak? Iya Mbak, belum laku. Baru mau beli, Gitu. masih seger Mbak. Nih lihat nih. Boleh deh, tapi saya lihat dulu ya. Iya udah lihat, masih seger-seger loh Mbak. Labunya Mbak, Sudah ada. terong. Ini harganya berapa ya, Mbak? Ini 5.000 Mbak satu ikat. Hah? Baru mau? 5.000? Mau baru? Nggak salah ngasih harga, Mbak. Salah apanya Mbak? Ini daun pakis ini harganya 5.000 Mbak. Ya ampun, Mbak Tata. Harga ini tuh kemahalan kalau kamu tuh jual. Kok mahal Mbak? Saya cuma ambil untung 1.000 aja Mbak. Barusan saya tuh sudah beli sayur. Ya terpaksa deh Mbak Tata tuh kan memberhentikan saya di sini. Terpaksa saya tuh berhenti di sini untuk membeli sayur Mbak Tata. Tapi kok mahal banget sih? Emangnya Mbak Rum belanja di mana? Tuh ada, siapa sih namanya? Namanya saya lupa Mbak, tapi dia tuh pedagang keliling. Pedagang keliling? Iya. Apalagi dagangan dia murah-murah kok, nggak seperti punya Mbak Tata. Pantesan Mbak, punya Mbak Tata tuh nggak laku. Ini Ternyata murah Mbak harganya Rum. mahal. Mbak Rum nggak mau beli? Mbak, asalkan Mbak Tata tahu ya, semua ibu-ibu rumah tangga yang ada di sini itu sudah pada beli sama pedagang sayur keliling. Siapa sih Mbak pedagang sayur keliling? Kayaknya di desa ini cuma saya yang jualan sayur. Namanya saya sih nggak tahu, tapi yang jelas dia tuh masih muda dan pedagang keliling di sini. Apalagi disamperin Mbak ke rumahnya masing-masing. Emang iya Mbak? Iya, harganya tuh lebih murah daripada yang Mbak Tata jual. Waduh, kalau kayak gini aku nggak bakal laku nih Ya sayur aku. jelas lah Mbak, nggak bakalan laku karena dia itu datangnya lebih pagi. Mbak Tata kan bukannya jam 7. Iya, tapi sayur saya masih seger Mbak. Pasti sayur dia itu nggak seger. Enggak Mbak, sayur-sayur dia tuh seger-seger semuanya. Apalagi harganya tuh sangat murah. Maksud saya 1 kali lipat dari punyanya Mbak Tata. Tapi Mbak Rum nggak jadi beli nih. Ada pakis Mbak, jarang-jarang loh ada pakis. Ya nggak jadi lah Mbak, harganya terlalu mahal. Biar saya beli ke pedagang keliling aja. 5.000 Mbak. Enggak, terlalu mahal. Sawi-sawi Mbak. 3 ikat 7.000 aja. Hah, 7.000? Pedagang keliling itu memberikan harga 5.000. Mahal banget sih jualan, pantesan punya Mbak Tata tuh nggak laku. Pantesan juga ibu-ibu tuh nggak pada kesini. Ternyata harganya mahal-mahal di sini. Nggak mahal kok Mbak. Saya cuma ambil harga pasar kok. Harga pasar apaan? Mahal banget tahu. Ya udah Mbak, kalau gitu saya jalan dulu ya. Mbak Rum nggak jadi beli. Ya ampun Mbak Tata, kalau Mbak Tata ngasih harga pakis ini 3.000, saya beli. Kalau 5.000 enggak deh. 4.000 Mbak. Enggak, kemahalan. Aduh, bisa berantakan kalau gini. Siapa sih pedagang keliling itu? Aku kok curiga banget. Padahal dari dulu nggak ada tuh saingan. Sekarang jualan aku nggak laku. Gimana nih? Masa iya aku makan sendiri? Ya nggak bisa dong. Aku harus menjual sayur ini biar aku dapat untung yang banyak. Biar kebutuhan aku itu tercukupi beli skincare. Kalau kayak gini, wah, bisa berantakan nih. Aku harus cari pedagang keliling itu. Terus aku kasih pelajaran tuh, biar dia nggak keliling-keliling lagi tuh jualan di sini. Kalau kayak gini, dagang aku nggak akan laku. Aku bakalan rugi, nggak dapat keuntungan. Kurang ajar banget dia. Dari kapan sih dia jualan di sini? Keselin banget. Alhamdulillah, sayur-sayur sisanya udah laku semua. Mantap. Besok aku harus lebih pagi lagi nih ke pasar. Sini kamu. Duh. Kamu pedagang keliling sayuran itu kan? Iya Mbak, tapi udah pada habis semua sayur-sayurannya, tempe, tahu udah pada habis. Oh, bagus kamu ya. Oh, jadi kamu yang mengambil pelanggan aku. Dari kapan kamu jualan sayur keliling? Saya di sini udah lama sih Mbak, udah hampir Udah 1 lama tahun. apanya? Saya itu dari dulu jualan tuh sayur. Lihat, sayur saya tuh nggak laku gara-gara kamu.
Loh, kok bisa gara-gara saya? Ya iyalah, saya itu jualan dari dulu Mas. Semenjak ada Mas, sayuran saya itu nggak laku. Ya Mbak, rezeki itu udah masing-masing Mbak. Laku nggak lakunya itu kan terserah pembeli, mau beli ke siapa. Kamu nggak bisa tuh jualan di desa lain. Ngapain di sini kamu? Mbak, namanya pedagang keliling bukan hanya di satu desa Mbak. Berkeliling-keliling di seluruh desa gitu Mbak. Ya kalau gitu saya nggak laku Mas. Lihat aja tuh saya masih banyak tuh. Duh, maaf kalau masalah itu Mbak, saya nggak bermaksud Mbak. Tapi ibu-ibu itu sering menyuruh saya harus datang besoknya ke rumahnya gitu. Kamu ngapain ngikutin perkataan ibu-ibu itu? Mulai besok kamu nggak usah dagangan di sini lagi. Duh Mbak, gimana saya nggak mau dagang di sini lagi Mbak? Soalnya ibu-ibu itu udah pesen, ada yang pesen ikan ayam. Udah, kamu cari tuh di desa lain banyak kan? Jangan di sini kalau gini, aku nggak bisa jualan Mas. Mbak, iya, tapi besok saya harus kembali lagi ke sini Mbak. Soalnya ada ibu-ibu yang sudah mesen, dia itu udah bayar duluan untuk bayar daging ayam, sama tempe, sama itu sayur bambu. Udah, kembalikan aja uangnya. Bilang aja, udah nggak jualan gitu. Ya, nggak bisa gitu Mbak. Prinsip saya tidak pernah mengecewakan seorang pelanggan saya. Asalkan kamu tahu, saya jualan sayur ini, saya juga cari uang Mas. Jadi tolong dong. Iya, saya tahu Mbak itu cari uang juga. Begitupun juga saya mencari uang dan nafkah. Dan saya nggak tahu kalau gara-gara saya dagangan Mbak itu nggak laku. Tapi masalahnya ibu-ibu itu menyuruh saya selalu datang tiap hari ke rumahnya. Katanya seneng, katanya kalau beli di aku itu harganya murah. Padahal aku sudah ambil untung ya 1.000, 2.000 gitu dari dagangan Mas aku. nggak dengar perkataan saya barusan? Mas nggak usah jualan di sini lagi. Iya Mbak, iya saya akan pergi dari sini, tapi besok saya izin kembali lagi untuk memberikan dagangan pesanan ibu-ibu di sini. Gara-gara kamu tuh ya, sayuran saya sampai tuh. Nih, lihat nih, sampai layu. Nggak laku, nggak ada orang tuh yang beli. Biasanya ibu-ibu jam segini tuh udah beli dagangan aku, udah habis tuh. Kok saya yang disalahin Mbak? Kan emang salah kamu. Ngapain kamu jualan di sini? Ya ibu-ibunya nyuruh saya jualan di sini. Jadi saya ya bahagia-bahagia banget kalau banyak pelanggan. Nambah pelanggan yaitu nambah saudara begitu. Kamu kok ngeselin banget lama-lama. Aku robek tuh muka kamu. Mbak, nggak boleh kayak gitu Mbak. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Mungkin ini adalah rezeki saya, dagangan saya tuh lihat habis semua. Aduh. Ya udah kalau kayak gitu. Saya mohon pamit dulu. Maaf jika kedatangan saya di desa ini sudah mengganggu kenyamanan Mbak dan merugikan Mbak. Ya udah, permisi. Enak banget. Mau kemana kamu? Saya mau pergi, mau pulang. Mau kemana kamu? Enak banget, pergi-pergi aja. Ada apa di depan kok rame-rame? Kayaknya suaranya Tata yang cempreng. Aduh, kenapa Tata lagi? Nggak atok jual sayur gitu. Sebagai kakak mau tidak mau, salah atau benar, meskipun salah tetap dibela, namanya sekandung. Sekali lagi aku lihat kamu di sini, tahu rasa kamu. Iya Mbak, iya. Ada apa, Dek? Ini nih Mas, ini pedagang keliling. Kenapa? Ya ibu-ibu di sini pada gak belanja sama aku Mas. Tuh, lihat aja sayuran aku nggak laku Mas, gara-gara dia nih. Ya udah, Dek. Rezeki itu tidak bisa ditukar. Mungkin sekarang rezekinya dia naik daun. Nah, betul itu Mas, betul. Dan kamu harus jaga perasaan orang lain. Kamu tahu kan, setiap orang bekerja untuk mencari rezeki buat kebutuhan sehari-hari. Ngerti? Iya Mas, saya ngerti. Tapi kan benar kata Mas, rezeki masing-masing. Saya dagangan saya keliling, kalau Mbak kan diam. Pantas aja ibu-ibu itu mungkin malas yang mau jalan. Itu sama aja kamu itu mencuri pelanggan adik aku. Iya Bu, monggo. Apa? Mau jual gas? Iya katanya. Oh, gitu ya. Gini, sini kamu, sini.
Ini. Ada apa ya? Saya tahu, saya bukan orang bodoh. Kamu memang penjual sayur keliling, ya. Tapi kamu secara tidak langsung itu mencuri pelanggan adik aku yang cantik, jasmani dan rohani. Loh, Rambutnya wah rapi, Mas. agak kekuning-kuningan. saya di sini jualan sayur keliling. Pantang untuk saya mencuri dan mencuri adik Mas apaan? Makanya kamu punya otak dan telinga itu dipakai secara normal. Kamu secara tidak langsung kamu mencuri pelanggan adik saya penjual sayur. Mas. Wah, udah gak bagus tuh telinganya. Mas, dengerin saya Mas. Pelanggan itu kan biasanya dari hati. Mau beli kepada siapapun itu dari hati mereka. Mereka nyaman dengan saya, mereka akan beli terhadap saya. Mereka mau nyaman sama mbaknya, mereka pasti beli ke mbaknya. Kalau kamu tetap maksa, aku paksa makan terong mentah-mentah kamu ya. Kalau kamu jual, jangan di daerah sini. Daerah sini itu sudah langganan adik saya. Betul itu. Kan bisa di tempat desa lain. Tapi di Mas, Betes, kan ada desa sana Betes. iya Mas, saya sudah keliling ke Wates, Betes, bukan Wates, Betes. Iya kalau di daerah saya Mas, di Ponorogo itu Wates biasanya Mas. Ini, di sini bukan daerah Ponorogo. Di sini area Tapin Tercinta. Di sebelah sana itu desa Betes. Ya, Betes. ya sudah Mas, Betes. Nah, yang itu saya sudah nyampe juga di itu Pijeten. Pijeten. Iya. Siapa yang mau pijet? Nama desa itu jangan dirubah-rubah. Iya. Tolong ya. Itu sejarah dari nenek luhur. Desa tercinta itu sudah mempunyai nama yang paling baik, ya? Ngerti kamu? Di Iya. sebelah sana, Mas. Bukan Pijeten, Pejeten. Oh, iya, ya. Ya sudah Mas, saya permisi dulu Mas. Berarti kamu itu di sini orang baru ya? Berarti kamu dari luar kota? Iya Mas, saya sudah 1 tahun yang lalu ada di sini Mas. Ya sudah Mas, kalau begitu saya pamit pulang dulu Mas. Oh, mau pulang? Iya Mas. Memang semudah itu kamu mau pulang? Sebelum kamu pulang, kamu harus ganti biaya kerugian adik aku. Sayur itu belum laku. Saya tidak minta banyak-banyak atas kerugian sayurnya adik aku. Cuma 510 juta. Hah? Apa? 510 juta. Hah? Apa? 510 juta? Duh, Mas, yang bener Mas. Mas, kok bisa saya yang harus ganti rugi Mas? Nah. Mas itu jangan ngada-ngada Mas. Apalagi saya harus bayar 510 juta. Maksudnya apaan Mas? Diam. Kalau kamu tetap melawan, aku kompres dahi kamu. Maksudnya Terus apaan aku sih? mau minta ganti terhadap siapa? Pak RT? Hah? Pak Lurah? Enggak mungkin. Kalau bukan ulah kamu datang menjual sayur keliling kamu di sini, pasti sayuran adik aku itu laku semua. Benar. Cuma 510 juta. Mas pikir 500 juta itu uang yang sedikit? Saya saja jual sayuran Mas. Mana mungkin saya dapat uang 500 juta? Ya, mau tahu itu sebagai pembalasan ganti rugi. Kalau kamu gak berniat berbuat salah, gak mungkin kan saya itu minta ganti rugi. Udah diam. Tapi atas dasar apa saya harus mengganti rugi sebanyak 500 juta? Sedangkan aku hanya pedagang sayur keliling. Dan juga saya tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah merusak dagangan Mbak. Alhamdulillah udah selesai sholat duha. Begini nih, nasib jadi seorang RT itu harus sikapnya harus baik supaya warga-warga itu meniru sikap aku nih. Aku kan selalu sholat, istri aku selalu sholat. Ini habis dari sholat duha, habis dari masjid. Ya, monggo. Ya, Pak Irwan, bagus. Dia adalah contoh warga yang sopan terhadap orang lain. Barusan aja dia bilang permisi. Nah, dan dia rumah tangganya itu adem seperti rumah tangga Pak RT, selalu adem. Ya, seperti itu tadi siapa itu yang ketemu aku di masjid, dia sampai salim terhadap aku. Dikira siapa lagi aku?
Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat-sangat tenang bagi aku karena tidak ada masalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mau kemana kamu? Hah? Saya mau Mau pulang. kemana? Taruh. Saya mau pulang, Mas. Aku sudah bilang terhadap kamu ya, kalau kamu tetap tidak bisa mengganti rugi, kamu harus memakan sayur adik aku yang mentah-mentah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ada apa ini kok ribut-ribut di sini? Gini Pak Ustadz kan RT ya di sini. Iya. Dia orang baru dan dia menjual Loh. sayuran keliling di sini dan merebut kekuasaan pelanggan adik saya, Pak. Dia harus kayak gini. Jangan seperti itu. Udah Pak, dia memang sewajarnya digitukan biar dia tahu rasa gimana perasaannya kalau dia merebut pelanggan orang lain. Kita sesama manusia harus saling menghargai. Kalau masalah rezeki, biar yang di atas yang ngatur. Pak, kita bersaing secara sehat-sehat saja. Saya tahu Pak Ustadz, kesabaran manusia itu ada batasnya. Tapi dia udah keseringan Pak Ustadz. Ya, saya tahu apa yang dimaksud oleh Mas Vero. Saya tahu. Begini. Gimana Pak Ustadz? Kalian berdua itu harus sama-sama akur. Kita harus bersaing secara sehat-sehat. Kita harus membagi rezeki. Misal seperti ini, wilayah di sini ini milik Mbak Tata, dan wilayah di sana adalah milik Emas. Pak. Kita harus saling membagi. Tidak boleh ada kerusuhan di desa ini. Tapi dia Pak Ustadz, dia keliling semua desa, dia Dia mengambil pelanggan saya, Pak. Dia samperin ibu-ibu, apalagi janda Pak di sebelah sana Pak. Pak, Janda ada 3 Pak. saya di sini cuma jualan sayur keliling, Pak. Iya, Mas. Iya. Dan juga ibu-ibu itu menyuruh saya selalu datang ke rumahnya setiap hari Iya. untuk membeli sayuran saya. Iya. Saya tidak berniat sedikit pun untuk merebut pelanggannya. Aduh. Mbak sama Mas ini. Dek, biasa kalau Pak Ustadz Pak Ustadz Adi ini cuma pinter menasihati orang. Coba Pak Ustadz kalau punya masalah sendiri, pasti hatinya marah. Astagfirullah Mas Vero. Kita jadi orang tidak boleh suzon karena kita sudah ada yang ngatur. Seperti Mas ini, mungkin jualannya itu lebih murah, lebih bagus, lebih seger. Begitu Ustadz, Mas. Adik saya menjual agak mahal supaya dapat penghasilan lebih banyak. Iya Mas, tapi Pak Ustadz jangan membanding-bandingkan loh antara saya dengan dia. Betul itu Pak Ustadz. saya tidak membanding-bandingkan, tapi ini yang namanya kenyataan. Kita harus cari sisi kurang dari kita itu apa. Mungkin harganya terlalu mahal, kualitas yang bagus. Kualitas sayur saya itu bagus-bagus, iya. Pak. Lihat aja nih, seger-seger, Bagus, Pak. bagus. Pak Ustadz, gini Pak Ustadz, mereka itu merasa dirugikan oleh saya karena saya dagangannya keliling. Iya? Dan mereka itu minta ganti rugi sama saya 500 juta. Waduh. Mana 500 juta itu bukan uang kecil Pak Ustadz, itu uang gede. Efek jerah Pak, supaya dia tidak mengulangi lagi. Begini saja. Kalau kayak gini, memang Pak Ustadz bisa memakan sayur semuanya. Kalau nggak laku, Pak Ustadz yang mau beli. resikonya besar Pak, penjual sayur seperti ini. Iya, saya tahu. Bener. Begini. Semisal Mas Vero di posisi Mas ini dan Mas ini meminta ganti rugi terhadap Mas Vero 500 juta. Mas Vero gimana? Ya nggak mau Pak, saya nggak mau rugi Pak. Nah, itu Mas. Berarti Mas Vero ini tidak punya hati. Mas Vero ini tidak mempunyai sifat kemanusiaan. Kita sama-sama manusia, harus saling menghargai. Terus gimana solusinya Pak Ustadz? Bahwasannya sayurnya adik saya ini nggak laku. Kalian bawa aja ke rumah saya beli. Tapi ingat, kalian harus mendapatkan untung yang sedikit. Pak, Tapi Pak, jangan terlalu banyak. Lebih 10.000 Pak. 10.000, 15.000, 5.000 Pak. Kalau sayur satu ikatnya ini kan harganya kalau di pasar 1.500. Saya cuma ambil 2.000 per ikatnya. Kamu gak usah ikut campur ya. Udah. Kamu gak usah. Udah Mas Vero. Jadi begini saja, kalian bawa saja sayur kalian ini ke rumah saya, biar saya yang beli. Tapi ingat, Ke musola Pak, iya. Kebetulan di sana nanti malam ada acara makan-makan. saya diundang Pak. Iya, silakan saja Pakai Mas Vero. sarung Pak. Harus, wajib. Wajib. Iya, tapi ingat ya, lain kali jangan bertengkar lagi. Iya Pak. Ngambil untung jangan banyak-banyak. Iya, baik, Iya. baik Pak Ustadz. Sabar ya Mas. Mohon maaf atas kesalahan mereka berdua. Iyalah Pak Maaf Ustadz. ya Mas, saya sudah kelewatan terhadap Mas. Mas harus ingat, rezeki kita itu udah ada yang ngatur.
Kalau Mas mau jualan, ambil untungnya sedikit, gak usah banyak-banyak. Jadi para pelanggan itu suka. Mas, gini. Apa-apa, meskipun adik salah, pasti kakaknya membela. Namanya sekandung saudara. Iya, tapi Mas kalau minta ganti rugi 500 juta, Mas, saya pedagang keliling, Mas. Gak usah diperpanjang. Paham? Kamu belum tahu sama saya. Tanyakan ke Pak Ustadz, saya siapa? Saya itu mantan mafia, orang nakal. Saya nggak peduli, Mas. Kamu Pak Ustadz, nggak takut sama sekali saya? lagi saya terima kasih Pak Ustadz Iya, sudah iya. nolongin saya ya. Sama-sama, Mas, dari sama-sama. orang-orang yang tidak beradab dan tidak berakal. Iya. Mari kayak gitu Pak Ustadz, saya permisi pulang Iya. dulu. Ya Mas, hati-hati ya Mas. Udah, jangan seperti itu. Gak baik. Diliatin tetangga gak baik. Ya udah, jangan diperpanjang lagi. Oh ya, Mas Vero, tolong bawain sayurnya ke rumah saya. Iya Pak, Ya. Pak. Semuanya ini Pak. Iya, semuanya. Kan sudah saya beli Mas Vero semuanya. Ini terongnya kayak punya Bapak. Astagfirullah. Iya Mas. Kayak punya saya yang di sawah Ini Pak, itu. besar ya Pak? Di sawah. Ya sudah. Ayo Mas Vero ke rumah saya. Ayo Dek, ikut Dek. Setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.